ini kita akan mendiskusikan materi tentang teknik membaca kritis terhadap teks hukum. Sebagaimana kita pahami, kemampuan membaca kritis sangat menentukan kualitas interpretasi dan penerapan hukum. Materi kita terbagi menjadi 6 subbagian yang akan dibawakan oleh masing-masing rekan sesuai urutan. Kita mulai dari hakikat membaca kritis dalam konteks hukum oleh rekan Cynthia. Baik, saya menjelaskan materi 4.1 tentang hakikat membaca kritis dalam konteks hukum. Membaca kritis dalam konteks hukum bukan sekadar memahami teks secara literal, melainkan juga mengupas makna substantif dan kontekstual di balik teks hukum itu sendiri. Menurut Sudono Sukanto dalam Pengantar Penelitian Hukum 1986, hukum harus dipahami sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, membaca teks hukum secara kritis berarti menafsirkan teks dengan kesadaran terhadap konteks sosial, politik, dan nilai yang melingkupinya. Lebih lanjut, Sajipto Raharjo 2006 dalam Ilmu Hukum, suatu pengantar menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, membaca kritis hukum berarti menolak pemahaman tekstual yang kaku dan berupaya menyingkap nilai keadilan yang menjadi ruh dari teks hukum tersebut. Sebagai contoh, ketika kita membaca pasal-pasal dalam undang-undang, seorang pembaca kritis tidak hanya bertanya apa bunyinya, tetapi juga mengapa bunyinya demikian dan apa akibat sosial dari penerapan bunyi pasal itu. Jadi, membaca kritis dalam hukum adalah upaya reflektif untuk menemukan makna substantif hukum dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan. Saya sepakat dengan saudari Cynthia, tapi menurut saya perlu ditekankan bahwa membaca kritis juga berarti memahami ideologi yang tersembunyi di balik teks hukum. Menurut Michael Foucault, The Archaeology of Knowledge 1972, teks hukum tidak pernah netral. Ia selalu mengandung relasi kuasa. Maka pembaca kritis hukum harus peka terhadap siapa yang menulis hukum, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana struktur kekuasaan bekerja di dalamnya. Benar, Hafiz. Tapi saya ingin menambahkan bahwa membaca kritis juga harus berlandaskan metodologi hukum yang tepat. Misalnya, dengan pendekatan hermeneutik sebagaimana dikemukakan oleh Hans Georg Gadamer 1975 dalam Truth and Method, yang menekankan dialog antara teks dan pembaca. Jadi, membaca kritis bukan hanya analisis isi, tapi juga proses dialektik antara makna teks dan horizon pemahaman pembaca. Saya akan menjelaskan submateri yang kedua, 4.2 struktur dan karakteristik teks hukum. Teks hukum memiliki struktur dan karakteristik yang khas. Secara struktural, teks hukum biasanya terdiri dari unsur normatif atau kaidah, logika sistematis atau hierarki norma, serta bahasa yang perspektif. Menurut Peter Mahmud Marzuki 2005 dalam penelitian hukum, bahasa hukum bersifat imperatif dan determinatif karena bertujuan mengatur dan memberi kepastian. Namun, struktur ini juga menyembunyikan kompleksitas makna. H.L.A. Hart dalam The Concept of Law 1961 membedakan antara primary rules atau aturan perilaku dan secondary rules atau aturan tentang pembentukan hukum. Pembaca kritis harus mampu membedakan dua lapisan ini agar tidak terjebak pada teks normatif semata tanpa memahami mekanisme kelembagaan yang mendukungnya. Selain itu, struktur teks hukum seringkali membentuk discursive closure, yakni membatasi makna agar hanya interpretasi tertentu yang dianggap sah. Disinilah pentingnya membaca dengan kesadaran kritis agar tidak terperangkap dalam formalitas bahasa hukum. Saya setuju, tapi ada hal menarik. Struktur teks hukum juga mencerminkan sistem nilai masyarakat. Dalam pandangan
Lawrence Friedman 1975 dalam The Legal System Social Science Perspective, hukum terdiri dari struktur, substance, dan kultur. Jadi membaca struktur teks hukum secara kritis juga berarti memahami budaya hukum yang melatar belakanginya. Baik, yang berikut materi 3 tentang identifikasi gagasan pokok dan argumen dalam teks hukum. Ketika kita membaca teks hukum, tugas pertama pembaca kritis adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan argumen yang terkandung di dalamnya. Menurut Philip Aston 2000 dalam The International Law of Human Rights, teks hukum sering menyembunyikan argumen moral dan politis di balik bahasa netral. Maka pembaca harus mampu menemukan premis normatif dan tujuan dari setiap ketentuan hukum. Dalam praktiknya, kita dapat menggunakan metode analisis bacaan hukum atau legal discourse analysis seperti yang dikembangkan oleh Gunther Tauner 1953 yang melihat hukum sebagai sistem komunikasi. Misalnya, ketika kita membaca undang-undang ITE, kita tidak hanya mencari definisi informasi elektronik, tetapi juga mengidentifikasi argumen kekuasaan, perlindungan hak asasi dan relasi antara negara dan warga. Tapi menurut saya, mengidentifikasi gagasan pokok juga harus mempertimbangkan interpretasi yuridis formal. Seperti yang dikatakan oleh Sudigno Bertepis nomor 2003 dalam pedoman hukum, setiap teks hukum harus dibaca dengan memperhatikan asas-asas hukum agar interpretasi tetap dalam koridor legalitas. Dalam membaca teks hukum, aspek penting adalah menemukan makna atau meaning dan intention. Ronald Dworkin menegaskan bahwa interpretasi hukum adalah upaya mencari fit antara teks dengan prinsip moral masyarakat. Jadi, makna hukum tidak berhenti pada teks, tetapi pada nilai yang mendasarinya. Di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Sajiktor Harjo tentang hukum progresif, bahwa makna hukum harus dicari dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial. Makna pembaca kritis hukum tidak boleh berhenti pada apa yang tertulis, tetapi harus berani menafsirkan apa yang seharusnya dimaksudkan oleh hukum. Kalian benar, namun saya ingin menekankan bahwa pencarian makna hukum juga memiliki batas. Tidak semua intensi dapat diandalkan. Karena itu, metode hermeneutik hukum perlu disiplin dalam suatu penafsiran, sebagaimana dijelaskan oleh Emil Betti dalam Teoria General Interpretation. Evaluasi dalam membaca teks hukum berarti menilai validitas informasi yang disampaikan oleh teks realitas hukum. Menurut Kelsen dalam Pure Theory of Law 1934, validitas hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi atau ground norm. Tetapi dalam perspektif kritis seperti yang dikatakan Habermas 1984 dalam Theory of Communicative Action, validitas hukum tidak hanya ditentukan secara formal, tapi juga oleh legitimitas komunikasi dan rasionalitas publik. Jadi pembaca kritis harus mampu mengevaluasi apakah suatu teks hukum sah secara normatif dan adil secara substantif. Sebagai contoh, dalam evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus melihat apakah prosedur pembentukannya memenuhi asas partisipasi publik dan kepastian hukum. Itulah esensi membaca hukum secara evaluatif dan reflektif. Setuju dan perlu ditambahkan, evaluasi teks hukum juga harus memperhatikan aspek empirisnya. Apakah hukum itu efektif dalam masyarakat? Ini sejalan dengan pendapat Sugeng Sukamto 1986
tentang efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Yang berikut, praktik membaca kritis teks hukum atau studi kasus. Sebagai praktik, mari kita ambil contoh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Secara literal, pasal ini tampak bertujuan melindungi kehormatan individu. Namun secara kritis, kita perlu menanyakan apakah pasal ini tidak membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi seperti dikemukakan oleh Jimmy Astidir 2011 dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Pembaca hukum yang kritis harus berani mempertanyakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Betul, dalam konteks empiris, kita melihat banyak kasus undang-undang ITE digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Ini menunjukkan pentingnya membaca teks hukum secara kritis agar kita memahami bukan hanya fungsi idealnya saja, tetapi juga dampak realnya. Sebagaimana yang dikatakan Lawrence Lessig 1999 dalam Code and Other Laws of Cyberspace, teks hukum digital harus selalu dibaca dalam kerangka kebebasan dalam hak asasi. Baik, diskusi ini menunjukkan bahwa membaca teks hukum secara kritis bukan hanya aktivitas akademik, tetapi tindakan intelektual untuk menjaga makna keadilan dan hukum. Kita telah melihat bahwa membaca kritis mencakup pemahaman struktur, analisis argumen, penemuan makna, dan evaluasi nilai hukum secara empiris dan normatif. Seperti kata Sacipto Raharjo, hukum yang hidup adalah hukum yang peka terhadap nurani kemanusiaan.